Ketua Sekretaris Bendahara DPD yang hadir pada kesempatan ini, para dari Perempuan Berkarya maupun DPD yang hadir, serta kader berkarya yang hadir pada kesempatan ini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, di mana atas rahmat dan ridho-Nya kita hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kita bisa melaksanakan silaturahmi tatap muka antara kita, saya khususnya sebagai Ketua Umum Partai Berkarya dan kader berkarya di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Lombok. Sebagai manusia, sebagai insan hamba Tuhan yang Maha Kuasa, namanya kita wajib bersyukur karena namanya nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu, saya kira tidak ada yang bisa kita harus kita syukuri, karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat Tuhan, apalagi nikmat yang paling mendasar itu adalah sehat. Kalau kita sakit, kita baru bisa menghitung begitu banyak, begitu nikmatnya tuh, nikmat kesehatan kita yang tidak terhitung nilainya. Namanya kalau jari sakit aja itu bisa, kalau kita berobat bisa jutaan, bisa puluhan juta, bisa juga ratusan juta. Jadi kita sehat itu kita sudah merupakan nikmat tersendiri yang harus kita syukuri setiap saat. Makanya di dalam surat Ar-Rahman itu kan ada ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Politik pemilu 2024, dimana kalau kita melihat, kalau kita mendengar bahwa peserta pemilu yang dideklar oleh KPU sampai dengan saat ini masih ada 24 partai politik. Dimana kalau kita lihat partai politik yang ada, dari 24 partai politik yang sudah dideklar jadi peserta pemilu oleh KPU, itu memang di daerah-daerah ataupun di pusat sendiri itu juga banyak masalah kejanggalan. Misalnya ada partai politik yang mungkin kantor di DPP aja nggak pernah terdengar, nggak pernah terlihat juga gitu. Termasuk juga di daerah namanya ada partai yang nggak pernah didengar, nggak pernah dilihat, ataupun juga nggak pernah tahu kantornya itu ada di mana. Tapi kenyataannya mereka juga bisa lolos menjadi tahapan peserta pemilu yang masih, masalah calon peserta pemilu itu masih harus diklarifikasi juga, dan masih juga 24 ini masih menjadi calon peserta pemilu, dimana untuk menjadi peserta pemilu itu kan melalui tahapan nanti lolos verifikasi administrasi, kemudian juga nanti lolos verifikasi faktual yang akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2022 yang akan datang. Baru tanggal 14 Desember nanti akan ditentukan siapa-siapa
peserta pemilu 2024. Kemudian pada tanggal 14 Desember yang akan datang itu juga setelah dinyatakan sebagai peserta pemilu, baru nanti mengambil undian nomor berapa partai tersebut menjadi peserta pemilu 2024. Atau kalau tempo hari kita mendapatkan nomor 7, mungkin nanti yang akan datang kita juga tidak tahu nanti pada waktu undian yang akan datang. Saudara sekalian, memang perlu saya sampaikan bahwa saat ini yang dideklar oleh KPU itu adalah 24 peserta pemilu. Kita di situ belum masuk. Karena apa? Karena tempo hari pada waktu pendaftaran itu ada masalah kesalahan administrasi. Kemudian kita sampaikan, kita gugat ke Bawaslu. Kemudian rupanya ada miskomunikasi. Karena kita mempermasalahkan peraturan KPU. Kemudian akhirnya pada waktu tahap pertama di Bawaslu kita juga ditolak laporannya. Tapi juga sampai dengan saat ini masih juga kita berusaha semaksimal mungkin. Di mana sekarang kita lagi proses dari Bawaslu, kita nyampaikan kepada Bawaslu sekarang menugaskan kepada Bawaslu DKI untuk mereka mengadakan melihat bagaimana apakah laporan yang disampaikan oleh DPP Partai Berkarya itu betul ataupun tidak. Dari Bawaslu DKI kemarin sudah beberapa hari yang lalu sudah datang ke DPP dan menyampaikan bahwa apa yang dilaporkan itu adalah benar. Dan sekarang dari Bawaslu DKI sedang mereka melaporkan kepada Bawaslu Pusat, dan nanti dari Bawaslu nanti juga akan koordinasi dengan KPU apakah apa yang disampaikan oleh DPP dan dicek oleh Bawaslu DKI itu benar ataupun tidak. Kita tunggu aja bahwa dalam beberapa hari ke depan kita tunggu saja dan doa kita bersama agar kita dalam waktu yang tidak akan lama lagi kita akan ditentukan menjadi calon peserta pemilu 2024. Itu yang perlu kita yakini bersama. Jadi itu yang proses-proses yang sekarang lagi berjalan di pusat. Jadi Anda dengarkan aja, Anda yakin kepada saya, meskipun sekarang sudah banyak suara-suara juga, termasuk suara dari beberapa orang pejabat di DPP yang mereka memang mulai dari beberapa waktu yang lalu memang mereka sudah saya anggap mereka memang untuk mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun juga memang ada rencana untuk berkhianat kepada partai. Terus terang aja, saat ini yang sudah jelas mereka berkhianat kepada partai ini adalah satu, misalnya tempo hari ada ketua harian Pak Sony. Mereka mulai dari awal mereka mengatakan rupanya sekarang saat ini begitu mulai dari awal mereka sudah
termasuk berkhianat kemana-mana, termasuk tidak perlu saya sampaikan satu persatu, tidak perlu saya sampaikan masalah-masalah yang apa yang dilakukan mereka, tapi yang jelas mereka tadinya rupanya pendiri Partai Buruh dan sekarang mereka sudah bergabung dengan Partai Buruh. Yang kemudian yang keduanya, masalah yang kita hadapi sendiri rupanya juga ada dari, kalau misalkan Anda mendengar mungkin dari Sekjen yang mereka sudah beberapa waktu yang lalu sebelum pendaftaran ke KPU mereka sudah menonaktifkan diri, kemudian sekarang ini mereka berusaha mempengaruhi DPD, kemudian DPW di beberapa wilayah, termasuk saat ini ada beberapa DPD, kalau DPW tidak ada. Kalau beberapa DPD mereka sudah bergabung dengan partai lain, apakah ada Partai Republik Satu ataupun partai yang lain. Jadi saya terima kasih kepada DPW Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimana sampai dengan sekarang masih solid dan masih yakin bahwa kita akan menjadi peserta pemilu 2002 yang akan datang. Saudara sekalian, memang Partai Berkarya ini kalau kita lihat sejak awal, kemudian katanya juga kalau lihat masih banyak yang mereka mengatasnamakan apakah mereka ikut menjadi pejuang Partai Berkarya, mengakunya mereka gitu kan. Tetapi justru malah sebaliknya, mulai dari awal mereka banyak yang berkhianat kepada Partai Berkarya. Sebagai contoh, mulai sejak saat kita mulai Partai Berkarya itu kan ada sejak 11 Maret 2018, di mana Partai Berkarya ini lahir dari Partai Nasional Republik, kemudian juga dalam perjalanannya karena dia tidak bisa ikut pemilu 2014, kemudian mereka bersama Partai Beringin Karya kemudian membuat Rapimnas di Solo pada 2 Maret 2018. Akhirnya kita menjadi Partai Berkarya yang ikut pemilu pada 2019. Dengan 2019 menghasilkan beberapa anggota DPRD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, termasuk di DPRD NTB Nusa Tenggara Barat maupun beberapa DPD kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana secara keseluruhan jumlah kita anggota dewan itu ada dewan untuk provinsi ada 10 dan ada 130 anggota dewan DPRD provinsi kabupaten kota. Dalam perjalanan itu setelah pemilu 2019 menghasilkan beberapa anggota DPRD, kemudian ada masalah di DPP sendiri, di mana pada waktu itu karena kita pengurus DPP itu kita minta pertanggungjawaban. Kita minta karena selama menjadi ketua DPP
ketua yang lama itu tidak pernah aktif sebagai ketua umum DPP. Kemudian juga kita pada waktu Munaslup, kita membuat Munaslup 2020 yang lalu. Begitu Munaslup 2020 kemudian kita mendapat gugatan daripada ketua umum Partai Berkarya yang lama. Masalah gugatan ini baru selesai pada bulan Februari 2022 dengan secara inkrah Partai Berkarya di bawah pimpinan saya memenangkan gugatan dari ketua umum yang lama dengan mendapatkan SK 16 dan 17. Dalam perjalanannya itu juga memang tidak mudah sampai dengan akhir, sampai dengan Mahkamah Agung, kebetulan MK di Mahkamah Agung. Anda juga dengar bahwa pada waktu pengadilan tata usaha negara itu kita kalah. Kita kalah itu adalah karena sebetulnya juga pengkhianatan daripada anggota kita sendiri di DPP. Termasuk tempo hari terjadi masalah antara bendahara dengan sekjen, kemudian juga bendahara waktu itu Hari Pak Hari itu rupanya juga begitu. Jadi rupanya waktu itu Pak Hari sama Guntar kita berikan kepercayaan untuk kita berikan kuasa di dalam masalah PT-UN untuk menghadapi PT-UN di pengadilan. Kita kebetulan Guntar sudah almarhum. Kemudian kalau hari-hari mereka sudah pindah ke Nasdem. Jadi pada waktu PT-UN pun itu rupanya sudah terjadi pengkhianatan kepada partai. Karena mulanya awal hanya masalah rebutan rezeki. Rupanya rebutan masalah ya uang recehan aja, sehingga terjadi pada waktu itu sebelum keputusan pengadilan di PT-UN sudah terjadi ribut-ribut. Akhirnya waktu itu Hari Rusli melaporkan kepada Mahkamah Partai. Akhirnya Mahkamah Partai memecat sekjen. Waktu itu sebetulnya saya sudah wah ini masih ada permainan dari si Hari Yusuf. Kemudian setelah Mahkamah Partai memecat sekjen, rupanya Hari Yusuf sama Guntar mengatasnamakan DPP, gitu kan. Waktu itu 19 orang tanpa setahu saya. Kemudian di luar ADART mereka sudah membuat rapat pleno sendiri, kemudian juga mengesahkan Mahkamah Partai tadi untuk memecat sekjen. Kemudian nggak lama kemudian PT-UN kalah. Akhirnya waktu itu si Hari saya panggil, rupanya kemudian kita cek kenapa masalah PT-UN kalah. Karena masalah non teknis yang tidak sampai kepada
yang berat gitu. Masalah non teknis ini kan saya kira kalau yang pengacara, yang masalah itu yang biasa bersidang itu kan ada masalah non teknis itu kan mereka tahu semuanya. Sudah kita sampaikan yang waktu itu juga tidak sedikit, akhirnya kalah. Akhirnya pada waktu PT UN banding, saya nunjuk memberikan kuasa lagi kepada sekjen. Demikian juga begitu PT UN banding di pengadilan tinggi, kita kalah juga karena pada faktor non teknis tadi itu yang mungkin juga tidak sampai kepada alamat. Mungkin cari alamatnya di jalan sehingga mungkin nggak sampai kepada alamat. Akhirnya pada waktu di Mahkamah Agung pada waktu kasasi itu saya ambil alih, dan alhamdulillah di Mahkamah Agung kasasi menang dan inkrah, sehingga SK 16 dan 17 tetap di bawah kepemimpinan saya. Februari kemudian ini perlu diketahui semuanya bahwa saya tidak membenarkan diri saya, tapi saya tidak membenarkan diri saya, tapi saya menyampaikan bahwa saya mengambil langkah-langkah ini sebagai ketua umum yang diberikan amanah oleh muktamar luar biasa untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya perbuat, dan itu juga tempo hari dalam kesempatan yang di Jakarta sudah saya sampaikan kepada seluruh ketua DPW. Masalah setelah inkrah SK 16-17, mau tidak mau kita kan juga harus melaksanakan munaslup untuk mengganti SK 16 dan 17 karena untuk menghadapi pemilu 2024. Begitu munaslup selesai, mulai lagi ada kelompok yang mengatasnamakan Majelis Penyelamat Partai, kan itu. Ada 1-2 DPW dan juga di bawah kepemimpinan juga sekjen kesana kemari, rupanya rupanya partai itu mau dijual kepada beberapa orang itu ya. Ya alhamdulillah sampai dengan beberapa bulan rupanya tidak ada yang merespon apa yang dibuat oleh sekjen dan juga oleh yang lain. Akhirnya pada bulan Juni kemudian juga saya bikin rapat di DPP, kemudian akhirnya sekjen yang tempo hari sudah kesana kemari tidak mendapatkan sesuatu, akhirnya juga mereka angkat tangan kepada saya, kemudian dia ikut kepada saya. Pada itu pun juga perlu Anda ketahui, pada kira-kira awal Juni. Pada awal Juni mereka sudah di hadapan beberapa anggota DPP dan Mahkamah Partai, mereka akhirnya sepakat bahwa kita akan terus dengan kepemimpinan saya. Kemudian kita sepakat untuk kita menyampaikan ke Kumham mengenai masalah penggantian daripada SK 16 dan 17. Pada saat
Akhirnya saya kembalikan kepada Sekjen, udah kamu bikin untuk pengajuan SK 16/2017 kepada Kumham. Beberapa saat kemudian istri saya meninggal, tanggal 11 Juni meninggal. Pada tanggal 11 Juni meninggal, kemudian tanggal 12 Sekjen itu minta tanda tangan kepada saya. Minta tanda tangan, ini apa tanda tangan? Untuk pengajuan perubahan SK Menkumham 16 dan 17 kan itu. Jadi masalah satu masalah ADART, yang kedua adalah SK 16 itu masalah ADART, SK 17 itu adalah kepengurusan partai. Waktu itu sudah kita sepakati di DPP bahwa ini perubahan SK, perubahan ADART, termasuk tempo hari memang ADART kita itu ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Demikian juga SK DPP. Begitu tanggal 11 saya dalam situasi tanggal 12, satu hari setelah istri saya meninggal, dia minta tanda tangan kepada saya. Minta tanda tangan kepada saya, kemudian saya Anda tahu sendiri namanya, saya punya istri itu sudah 44 tahun itu. Ini yang umurnya di atas 60 ada nggak? Nggak ada. Kan di bawah, semua kan di bawah 50 nih. Sudah semua Pak Ketum. Apa? Masih muda Ya. Sudah semua kan. Saya kawin sudah 44 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan saya kawin 44 tahun, istri saya meninggal. Hari kedua tanggal 12 ini Sekjen itu minta tanda tangan saya. Nah, ini untuk apa? Untuk pengajuan ke Kumham. Begitu tanggal 12, kapan diajukan? Tanggal 14, hari Senin itu kan 14 Juni diajukan. 14 Juni diajukan, betul diajukan. Setelah saya tanggal 12 tanda tangan saya, kemudian setelah 2 minggu saya tanya, kapan itu mau keluar SK Menkumham? Enggak, kita masih banyak kekurangan Pak, gitu. Kekurangan. Loh, kenapa enggak? Kenapa selama ini kok didiamin aja? Kemudian rupanya naluri saya bekerja. Akhirnya saya lihat bahwa apa yang diajukan oleh Sekjen ke Kumham itu tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati di DPP, termasuk mengenai masalah ADART, kemudian juga masalah kepengurusan, di mana kepengurusan itu mereka masih memasukkan kepengurusan lama, kemudian SK 17. Akhirnya setelah itu kemudian saya dengan tim saya, kemudian yang diajukan oleh Sekjen ke Kumham itu kita ganti sesuai dengan kesepakatan yang telah kita notariskan pada waktu sebelumnya. Itu tanggal 1 Juli kita ajukan. Baru setelah itu beberapa waktu kemudian saya tanya, kita rapat di DPP lagi, tanya saya sama Sekjen, kapan selesai? Enggak, ini masih ada beberapa hal. Pada waktu habis rapat, kapan saya tanya, udah selesai, rupanya belum selesai. Kemudian rupanya